Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai keterampilan membuka dan menutup pembelajaran dan keterampilan menjelaskan pelajaran. Oke, langsung saja. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kelompok 8 anggota kami terdiri dari Zahrotul Mufidah, Tiara Nurfia Azizah, dan Alfi Nur Lutfiana. Yang pertama, keterampilan membuka pembelajaran. Membuka pembelajaran adalah kegiatan pendidik dalam mengawali proses pembelajaran untuk menciptakan suasana siap mental, fisik, psikis, dan emosional peserta didik sehingga memusatkan perhatian mereka pada materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilalui. Untuk mengawali pembelajaran, hal yang sering dilakukan pendidik, yang pertama, salam, yang kedua, absensi atau daftar hadir, yang ketiga, menertibkan peserta didik, yang keempat, menyiapkan alat tulis atau buku pendukung pembelajaran. Tujuan membuka pembelajaran diantaranya menciptakan kesiapan mental, yaitu pembentukan kondisi psikologi siswa agar siap untuk mengikuti pembelajaran, membangkitkan perhatian dan motivasi, memberikan gambaran yang jelas tujuan atau kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, memberikan gambaran yang jelas batas-batas tugas atau kegiatan yang harus dilakukan siswa, memberikan gambaran yang jelas pengalaman atau kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan siswa untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan, menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya mengikuti pembelajaran, membantu siswa mengetahui tingkat keberhasilannya dalam pelajaran tersebut dan mengetahui keberhasilan seorang guru terhadap kemampuan mengajarnya. Hal yang dapat dilakukan pendidik untuk menarik kefokusan peserta didik dalam pembelajaran antara lain, yang pertama, memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. Antara lain, gaya mengajar pendidik dengan variasi suara, posisi penampilan maupun gerak tubuh. Menggunakan media mengajar seperti LCD proyektor atau sound untuk menayangkan video pembukaan pembelajaran yang terkait dengan materi. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Pendidik hendaknya bersikap ramah, antusias, bersahabat, hangat, dan penuh keakraban, menstimulus rasa ingin tahu peserta didik dalam memperlihatkan gambar, mendemonstrasikan sesuatu atau menceritakan suatu kejadian, membuat pertanyaan sehingga muncul beberapa pendapat yang berbeda dan membuat siswa antusias dalam berpendapat. Yang ketiga, membuat acuan, mengemukakan tujuan yang harus dicapai siswa, menginfokan tahap pembelajaran, mengajukan pertanyaan terkait yang dipelajari, dan mengingatkan pokok-pokok materi. Yang keempat, mengaitkan pelajaran yang telah dipelajari dengan topik baru, seperti mengaitkan materi pelajaran dengan kegiatan sehari-hari, membandingkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang diketahui siswa. B. Keterampilan menutup pembelajaran. Kegiatan mengakhiri kegiatan inti pembelajaran adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang semua materi yang telah dipelajari, mengetahui tingkat penyerapan siswa terhadap materi dan mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Tujuan menutup pembelajaran. A. Untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. B. Memantapkan pemahaman peserta didik terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. C. Untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh peserta didik, sekaligus berfungsi sebagai umpan balik bagi pendidik. D. Untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai peserta didik. Kegiatan yang dapat dilakukan pendidik dalam menutup pembelajaran. 1. Meninjau kembali, merangkum atau menyimpulkan materi pembelajaran. 2. Mengevaluasi, melakukan penilaian untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi. Penilaian dapat dilakukan melalui tes,
tugas, pertanyaan, dan sebagainya. Keterampilan menjelaskan pelajaran adalah kegiatan penyampaian informasi atau materi pelajaran dari pendidik kepada peserta didik. Tahap menjelaskan ini merupakan tahap inti dari seluruh proses pembelajaran, karena disinilah terjadi transfer ilmu, bimbingan, arahan, dan pengembangan potensi peserta didik. Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi hal tersebut. Yang pertama, pada umumnya interaksi komunikasi lisan di dalam kelas didominasi oleh guru. Hal ini dikarenakan guru adalah pemberi informasi sehingga akan menerangkan banyak hal. Kemudian, penjelasan yang diberikan pendidik sering tidak jelas bagi peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru harus dapat menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, lugas, dan jelas. Kemudian, tidak semua siswa dapat belajar secara otodidak, sehingga perlu dijelaskan. Dan sumber informasi yang tersedia, misalnya dari buku pedoman, biasanya terbatas, sehingga perlu dijelaskan secara lebih luas. Dan yang terakhir adalah pendidik sering tidak dapat membedakan antara menceritakan dan memberikan penjelasan. Terdapat 5 hukum komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah respect, yaitu sikap menghormati dan menghargai peserta didik. Yang kedua adalah empati, yaitu memahami peserta didik dan menempatkan diri sesuai kondisi. Yang ketiga adalah audible, yaitu menggunakan media apapun yang menarik untuk mendukung proses pembelajaran dan memudahkan peserta didik dalam menangkap materi. Yang keempat adalah clarity, yaitu kejelasan dari materi yang disampaikan. Yang kelima adalah humble, yaitu bersikap rendah hati atau tidak menganggap dirinya paling penting. Terdapat 7 kunci dalam meningkatkan efektivitas penjelasan. Yang pertama adalah kejelasan, yaitu jelas dan bernada pada tingkat yang sesuai ketika menjelaskan. Yang kedua adalah terstruktur, yaitu ide-ide besar dirinci ke dalam bagian yang bermakna. Artinya, materi-materi yang panjang itu diringkas dengan mengambil makna-makna yang penting atau ide pokoknya. Namun, hal tersebut saling terkait satu sama lain dan membentuk urutan yang logis. Yang ketiga, panjang. Maksudnya, penjelasan yang diberikan itu cukup singkat agar dapat diselingi dengan pertanyaan dan kegiatan lainnya. Yang keempat, perhatian. Maksudnya, dalam menyampaikan penjelasan harus dibuat sebaik dan semenarik mungkin agar dapat mempertahankan perhatian dan minat peserta didik. Yang kelima, bahasa. Di sini dalam menjelaskan harus menghindari penggunaan bahasa yang lebih kompleks dan menjelaskan istilah-istilah baru. Yang keenam adalah contoh. Jadi dalam menjelaskan dapat menggunakan contoh terutama yang berkaitan dengan pengalaman peserta didik dan relevan dengan kepentingannya. Yang ketujuh adalah memahami. Maksudnya guru dapat memonitor dan mengecek pemahaman peserta didik. Komponen keterampilan menjelaskan dalam konteks pembelajaran. A. Merencanakan penjelasan. Terdapat merencanakan materi pembelajaran dan mempertimbangkan peserta didik. B. Memberikan penjelasan. Terdapat kejelasan dalam memberikan penjelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan atau fokus, dan memberikan umpan balikan.